Ave Maria. Apa kabar saudari-saudara para legioner yang terkasih? Semoga Anda semua diberi karunia kesehatan, kegembiraan hati. Saya bersama seluruh legioner Komisium Ratu Damai Keuskupan Prokerto mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-57 bagi Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Pada kesempatan renungan Senatus ini, perkenankan saya untuk mengajak kita semua merenungkan tentang kerasulan kita sebagai legioner. Tugas kerasulan kita adalah usaha untuk mengambil bagian di dalam tugas kerasulan gereja. Dan tentu kerasulan gereja ini adalah tugas perutusan dari Kristus sendiri, kepala gereja kita. Yesus tergerak oleh belas kasih melihat begitu banyak orang tanpa gembala, melihat orang yang sakit, melihat orang berdosa. Mereka semua kemudian mengalami sentuhan kasih Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka mendapatkan pembebasan dari kuasa roh jahat, mereka dikenyangkan, dan itu semua sungguh-sungguh menjadi pengalaman kasih. Kita juga mau belajar dari Bunda Maria. Kita mau taat, setia, dan mengikuti teladan dari Bunda kita, Bunda Maria, di dalam tugas kerasulannya. Maria pertama-tama sungguh memberi teladan iman, kepercayaannya yang begitu besar terhadap rahmat dan kasih Tuhan. Itu nampak dalam Kidung Magnificatnya. Maria merenungkan dan mengimani sungguh bahwa kasih Allah terjadi pada sejarah bangsanya. Maria juga mengalami kasih dan rahmat Tuhan di dalam pengalaman dirinya sendiri. Dia dipilih oleh Allah. Dia yang adalah hamba Tuhan yang merasa tidak pantas itu, tetapi diberi karunia untuk dipercaya menjadi ibu Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, para legioner, Bunda Maria menghayati rahmat dan kasih Tuhan itu sebagai suatu cara hidupnya, dan dia melihat sendiri pengalaman kasih itu juga dalam diri Yesus putranya. Keyakinan itulah yang menggerakkan Bunda Maria untuk meminta putranya mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Maria sungguh percaya hati Yesus putranya pasti akan tergerak untuk membantu yang berkesusahan dan membutuhkan pertolongan itu. Kita pun saat ini sedang mengalami situasi keprihatinan pandemi. Dalam keprihatinan akan pandemi ini, kita membutuhkan kekuatan dan peneguhan dari belas kasih Allah. Bunda Maria pasti mengerti keprihatinan putra-putrinya. Kita percaya Bunda Maria akan meminta Yesus putranya untuk berbelas kasih menolong kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, para legioner, teladan belas kasih Maria membuat kita juga, para legioner, dipanggil untuk meneruskan belas kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa tugas kerasulan kita, menghadirkan belas kasih Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya terinspirasi dari kutipan dalam buku pegangan halaman 66, mengutip pandangan dari Kardinal Riberi. Legio Maria adalah suatu tugas apostolik yang dihiasi dengan bentuk menarik dan merangsang, penuh daya hidup, sehingga dapat memenangkan segala sesuatu.
diperlakukan dengan cara yang dianjurkan Paus Pius ke-16, ialah dengan ketergantungan kepada perawan Ibu Tuhan, menuntut adanya kualitas sebagai dasar keanggotaan dan bahkan sebagai kunci kekuatan besar, dijaga oleh doa dan pengorbanan diri yang berlimpah, dengan sistem yang tepat dan dengan kerjasama sempurna dengan imam. Legio Maria adalah mukjizat dalam dunia modern ini. Para legioner terkasih, kutipan yang indah dan penuh makna ini membantu kita untuk merenungkan dan menggerakkan diri kita agar bisa menghayati tugas kerasulan kita sebagai legioner. Pengalaman akan kasih Tuhan menjadi kekuatan yang membentuk kualitas pribadi kita para legioner. Iman akan rahmat dan kasih Tuhan baik di dalam sejarah umat Allah, dalam sejarah gereja, maupun pengalaman kasih Allah secara pribadi kita masing-masing, menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mau melayani sesama. Tanpa kasih, kita tidak mampu melaksanakan tugas perutusan ini. Hanya karena kasih Allah semata dan pengalaman pribadi maupun secara bersama-sama, kita akan mampu meneruskan berkat dan kasih. Maka tadi dikatakan kualitas pribadi kita sebagai para legioner adalah pribadi-pribadi yang dibentuk oleh pengalaman akan kasih Allah. Yang kedua, tugas kita adalah bersama-sama seluruh gereja. Kita mau menjadi tanda kehadiran Tuhan, menjadi mukjizat bagi zaman modern ini. Bagaimana kita bisa menghayati cara hidup kita dan Legio Maria kita agar bisa menjadi mukjizat bagi zaman modern ini? Tidak lain pengalaman iman akan kasih, akan rahmat Tuhan dalam hidup kita seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria, sungguh penting untuk kita miliki, untuk sungguh-sungguh kita hidupi. Yang kedua, tugas kerasulan itu hanya bisa dijalankan bila kita menimba rahmat kasih kebaikan Tuhan lewat doa dan sakramen-sakramen. Kita juga menghayatinya di dalam upaya untuk belajar berkorban. Pengorbanan diri itu menjadi keutamaan bagi para legioner, sehingga kita bisa mengosongkan diri, mengalahkan kepentingan diri, seperti halnya Bunda Maria. Dia berani mengalahkan dirinya, dia berani mengalahkan juga ketakutannya untuk misalnya menemani Yesus dan menerima Yesus, memangkunya di bawah kaki salib itu. Para legioner terkasih, di tengah situasi pandemi ini, kita mau menghayati kerasulan itu tentu dengan doa, dengan hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita digerakkan oleh belas kasih Tuhan untuk melayani sesama, untuk membagikan kasih lewat kerasulan kita dengan memberikan dukungan, memberikan sapaan. Kita juga memberikan wujud solidaritas kita, membantu mereka yang lebih bersulitan dari kita, mereka yang mengalami juga situasi sakit. Dan kita percaya kehadiran kita sungguh-sungguh hanya mau berusaha untuk menghadirkan belas kasih Tuhan itu. Selamat menghayati tugas kerasulan kita sebagai legioner. Kita terus maju di usia Senatus Legio Maria Sinar Bunda Karmel yang ke-57. Maju di dalam kerasulan menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama. Ave Maria, Tuhan
memberkati.